Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Leluhur klan darah lainnya juga penuh niat membunuh. Bukankah ini berarti mereka telah dibodohi? Mereka berinisiatif mengumpulkan batu sumber dan memberikannya kepada Xiao Fan, menguras aset klan darah, namun Xiao Fan tetap menolak mengakuinya. Ini terlalu berlebihan. Pada level mereka, semua orang menghargai janji. Leluhur klan darah ini belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Xiao Fan. Hehehe, itu hina, memangnya kenapa? Kata Xiao Fan acuh tak acuh, dia melakukannya dengan sengaja. Xiao Fan tidak berniat menghentikannya sejak awal. Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka, ini yang diinginkan Xiao Fan. Kau, para leluhur klan darah ini hendak mengatakan sesuatu. Dan pada saat ini, aura Xiao Fan meledak, memegang pedang hitam pekat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk mati. Terima kasih telah memberiku semua sumber daya sebelum mati, sehingga aku tidak perlu mencarinya sendiri. Mati." Xiao Fan meraung dan menyerbu ke arah leluhur klan darah. "Brengsek, ayo berangkat bersama." "Xiao Fan, bajingan, apakah kamu pikir klan darah mudah diganggu?" Sekelompok vampir meraung, masing-masing dari mereka dipenuhi amarah, dan pergi bertarung melawan Xiao Fan. Pada saat ini, bintang leluhur klan darah itu gelap dan dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Tujuan Xiao Fan datang ke klan darah kali ini sangat jelas, yaitu untuk memusnahkan klan darah. "Matilah, ham ham ham." Di hadapan Xiao Fan, para leluhur klan darah ini merasa kesulitan untuk bertahan apalagi menyerang. Hanya dengan serangan biasa, Xiao Fan dapat meledakkan tubuh beberapa leluhur klan darah dan mengubahnya menjadi kabut darah. Para leluhur vampir yang dirundung duka ini membakar darah mereka, mengorbankan rentang hidup mereka, menggunakan teknik rahasia, dan mengeluarkan jurus pamungkas mereka sendiri. Namun sayang, mereka tetap saja bukan tandingan Xiao Fan. Tidak ada perbandingan antara mereka dan Xiao Fan sekarang. Kecuali leluhur klan darah yang memegang senjata spiritual tingkat suci, yang lain tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan hanya menjadi sasaran empuk. Bertarung. Xiao Fan meraung dan meledakkan tubuh semua leluhur klan darah. Setelah leluhur klan darah ini pulih, mereka semua tampak lemah dan pucat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi klan darah. Xiao Fan berteriak dengan marah dengan suara dingin. "Berani sekali kamu bicara sombong begitu, dasar bajingan." Duar. Leluhur klan darah meraung marah, tetapi kemudian tubuhnya diledakkan oleh Xiao Fan dan berubah menjadi genangan kabut darah. "Bunuh dia, lawan dia." Xiao Fan sialan. Para leluhur klan darah ini tidak kenal takut dan menyerbu ke arah Xiao Fan dengan sekuat tenaga, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak cukup dibandingkan dengan Xiao Fan, mereka tetap harus bertarung dengan sekuat tenaga ketika saatnya tiba. "Xiao Fan, hehehe, ayo kesini dan mati." Xiao Fan mencibit, dan dengan satu tebasan pedangnya, semua leluhur klan darah berubah menjadi kabut darah. Seluruh bintang leluhur klan darah dipenuhi dengan darah, dan seluruh ruang di dekatnya dipenuhi dengan bau darah. Para vampir meraung satu persatu, dan ingin melarikan diri dari sini, namun sayang, di bawah serangan 3 klon Xiao Fan dan 2 Dharma, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Api iblis Cixiao berubah wujud menjadi baju zirah menyala yang melekat pada Dharma Phoenix dan Dharma Naga, membara dengan api hitam yang mengerikan, membakar segalanya hingga menjadi reruntuhan. "Astaga, tolong, aku tidak ingin mati. Mengapa ini terjadi? Leluhur, tolong." Iu, makhluk vampir yang tak terhitung jumlahnya meraung, tetapi tidak ada gunanya. Mereka berubah menjadi abu dan debu satu persatu. Adapun leluhur klan darah, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri saat ini. Napas mereka lemah dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. "Hehehe, mati semua." Xiao Fan mencibir, "Binatang buas.
Leluhur klan darah meraung, tatapan kejam melintas di matanya. Dan dengan satu tebasan pedangnya, semua leluhur klan darah berubah menjadi kabut darah. Seluruh bintang leluhur klan darah dipenuhi dengan darah, dan seluruh ruang di dekatnya dipenuhi dengan bau darah. Para vampir meraung satu persatu, dan ingin melarikan diri dari sini, namun sayang, di bawah serangan 3 klon Xiao Fan dan 2 Dharma, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Api iblis Cixiao berubah wujud menjadi baju zirah menyala yang melekat pada Dharma Phoenix dan Dharma Naga, membara dengan api hitam yang mengerikan, membakar segalanya hingga menjadi reruntuhan. Astaga, tolong, aku tidak ingin mati. Mengapa ini terjadi? Leluhur, tolong. Iu, makhluk vampir yang tak terhitung jumlahnya meraung, tetapi tidak ada gunanya. Mereka berubah menjadi abu dan debu satu persatu. Adapun leluhur klan darah, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri saat ini, napas mereka lemah dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Hehehe, mati semua. Xiao Fan mencibir, binatang buas. Leluhur klan darah meraung, tatapan kejam melintas di matanya, dan dia bergegas menuju Xiao Fan. Napasnya tidak teratur dan dia mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk melukai Xiao Fan dengan parah. Lari. Sebelum menghancurkan dirinya sendiri, leluhur pertama klan darah meraung marah, ingin leluhur klan darah lainnya mengambil kesempatan untuk pergi. Dia tahu betul bahwa Xiao Fan saat ini bukanlah makhluk yang bisa dihancurkan hanya dengan penghancuran dirinya sendiri. Namun dia berharap penghancuran dirinya akan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertahan hidup. Selama beberapa leluhur klan darah belum mati, klan darah masih mempunyai kesempatan untuk bangkit dan tidak akan punah. Mendengar hal ini, para leluhur lainnya menunjukkan ekspresi duka dan marah, tetapi mereka tidak bertindak gegabah, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergegas, mereka akan mencari kematian. Jadi mereka tidak bisa mengecewakan leluhur pertama dan berbalik dan lari. Hehehe, apa menurutmu menghancurkan diri sendiri saja sudah cukup? Xiao Fan mencibir dan menebas dengan pedangnya, membelah leluhur klan darah itu menjadi 2 bagian duar. Duar. Dengan aura mengerikan yang bergetar, leluhur klan darah itu berhasil menghancurkan dirinya sendiri sebelum kematian, seketika menghancurkan semua yang ada di dekatnya. Sayangnya, meskipun kekuatan ledakan dirinya sangat besar, itu tidak layak disebut di mata Xiao Fan. Pedang Xiao Fan barusan sepenuhnya mengimbangi kekuatan ledakan diri leluhur klan darah ke arahnya. Leluhur vampir lainnya menyerbu angkasa satu demi satu, berniat mengambil kesempatan untuk pergi, mau pergi. Xiao Fan mendengus dingin, mengubah dirinya menjadi hantu, dan menebas 8 pedang sekaligus. Kedelapan pedang ini semuanya mengandung kekuatan yang mengerikan, yang dapat menghancurkan ruang dimanapun energi pedang itu lewat. Bahkan kultivator ranah Ziyuan tidak dapat menahan energi pedang yang mengerikan seperti itu. Wajah beberapa leluhur klan darah menjadi pucat. Jika mereka menahan energi pedang Xiao Fan, mereka mungkin akan terhempas menjadi kabut darah. Namun berhenti dan mulai melawan. Kalau begitu mereka mencari kematian. Jika kita melakukan itu, bukankah kita akan mengecewakan klan vampir? Oleh karena itu, para leluhur klan darah ini menggertakkan giginya, memasuki celah-celah ruang, dan tidak berencana untuk bertarung. Jika berhasil lolos, maka hiduplah mereka. Jika tidak, yang menunggu mereka hanya kematian. Duar, 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 ham ark ham, bunga darah meledak, dan pada akhirnya hanya leluhur ketiga klan darah yang berhasil menghindar dan pergi, sementara leluhur klan darah lainnya berubah menjadi kabut darah satu persatu. Satu orang berhasil lolos. Sudahlah, dia akan mati nanti, gumam Xiao Fan. Selanjutnya, para leluhur klan darah ini pulih, tetapi langsung dibunuh oleh Xiao Fan. Berkali-kali, para leluhur klan darah ini akhirnya tidak dapat melawan lagi. Berubah menjadi kabut darah, dan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Dan sekarang, seluruh bintang leluhur klan darah hampir hancur. Bunga itu aku sudah mendapatkannya kembali terlebih dahulu, gumam Xiao Fan.
Dengan kekuatan penuh Xiao Fan, leluhur klan darah ini satu persatu berubah menjadi kabut darah. Hanya leluhur ketiga dari klan darah yang lolos. Tentu saja, situasi leluhur ketiga klan darah juga tidak baik, dan mungkin butuh ratusan tahun baginya untuk pulih. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, Xiao Fan pasti akan melenyapkannya. Tak satu pun pasukan yang menginvasi Kyushu seharusnya memiliki kehidupan yang baik. Klan darah, bintang leluhur. Sekarang tempat ini telah menjadi pemandangan kiamat. Xiao Fan melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. Aku telah lama menantikan hari ini, Xiao Fan bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyerbu masuk, berkoordinasi dengan ketiga klonnya serta Dharma Phoenix dan Dharma Naga untuk menyerang dengan liar, merenggut nyawa para vampir ini. Ark tolong, leluhur, ya Tuhan, apakah ini akhir dari klan darah? Tiba-tiba, bintang leluhur klan darah meledak. Ini adalah kekuatan kedua yang dimusnahkan dalam puluhan ribu tahun terakhir, setelah klan Yingyu. Setelah hampir menghancurkan bintang leluhur klan darah, Xiao Fan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan cincin penyimpanan dan gelang binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Sudah waktunya untuk pergi. Xiao Fan melarikan diri jauh-jauh, karena ia khawatir akan menarik perhatian leluhur klan dewa, yang tentu akan merepotkan. Tentu saja, Xiao Fan tidak berhenti di situ. Setelah pergi, Xiao Fan mengunjungi klan monster laut, klan binatang bumi, dan pasukan lain yang telah menginvasi Kyushu bersama klan Wushen, dan melakukan hal yang sama kepada mereka. Beberapa hari kemudian, seluruh wilayah bintang Hongtian diguncang oleh apa yang dilakukan Xiao Fan. Apa bintang iblis itu lagi? Xiao Fan, apakah dia gila? Ya Tuhan, klan darah, klan monster laut, dan klan binatang bumi semuanya musnah olehnya. Tidak bagus. Tersebut tentu saja klan Wushen, klan Wei Yang, Istana Naga, klan barbar kuno, dan yang lainnya. Awalnya mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar dan berpikir itu semua terlalu luar biasa. Dampak dari peristiwa ini terlalu besar, menyebabkan seluruh wilayah bintang Hongtian menjadi takut, terutama kekuatan yang memusuhi Xiao Fan. Mereka semua khawatir Xiao Fan akan menimbulkan masalah bagi mereka dan memusnahkan mereka juga. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan besar seperti klan Wushen, klan Wei Yang, Istana Naga, dan klan barbar kuno, setelah berdiskusi singkat, memutuskan bahwa kekuatan-kekuatan ini akan bergabung bersama untuk sementara, dan semua kekuatan akan menggerakkan bintang-bintang leluhur mereka dan menyatukan semua bintang. Jika sudah seperti ini, sekuat apapun Xiao Fan, kalau berani datang, dia pasti akan kelelahan sampai mati. Biasanya, kekuatan-kekuatan ini pasti tidak akan bersedia melakukan itu, tetapi situasinya sekarang berbeda karena ini adalah periode khusus. Jika mereka tidak melakukan ini, mereka khawatir akan mengikuti nasib para vampir. Kejadian ini juga membuat tiga klan dewa menyadari bahwa musuh mereka saat ini bukan hanya Kaisar Tulang Mayat, tetapi Xiao Fan juga memiliki potensi yang luar biasa. Jika Xiao Fan dan Kaisar Tulang Mayat bergabung, tiga klan dewa akan berada dalam masalah besar. Pada hari ini, para leluhur tiga klan dewa bertemu satu sama lain dan merenung secara mendalam. Kalian berdua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Leluhur klan Qianshu memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Entahlah, keadaan memang sulit. Aku tidak menyangka kalau anak bernama Xiao Fan itu begitu kuat, kata leluhur klan Huntian dengan suara yang dalam. Masih ada satu Kaisar Tulang Mayat yang belum berhasil diberantas. Kalau kita masih belum bisa menemukannya, kita akan melakukannya nanti. Atau, mari kita hubungi cabang utama dan minta mereka mengirim orang-orang kuat ke sini. Leluhur klan Cuang berpikir sejenak dan berbicara. Mendengar hal itu, kedua leluhur klan dewa lainnya terdiam. Setelah beberapa saat, leluhur klan Qianshu berkata, kita semua sama-sama menyadari situasi masing-masing. Meskipun kita juga memiliki garis keturunan klan dewa, kita hanyalah cabang yang tidak berguna. Ketika klan Yingyu dihancurkan sebelumnya, cabang utama klan Yingyu mengetahuinya, tetapi tidak ada reaksi.
Jika kita mencari bantuan, cabang utama mungkin menganggap kita tidak kompeten. Ya, jika garis keturunan utama tahu apa yang terjadi di sini, konsekuensinya, kata leluhur klan Huntian dengan ekspresi muram, kalau mereka ceritakan kejadian di sini pada cabang utama klan dewa, bukankah cabang utama klan dewa akan semakin meremehkan mereka kalau mereka bahkan tidak sanggup mengurus anak kecil di ranah Jingdao? Lalu bagaimana kalau kita ceritakan spekulasi kita kepada cabang utama? Leluhur klan Huntian berkata dengan suara yang dalam. Ceritakan kepada cabang utama tentang kemungkinan bahwa Xiao Fan memiliki harta karun surgawi itu. Mendengar ini, para leluhur klan Qianshu dan klan Huntian sama-sama tercengang. Sampaikan berita ini ke cabang utama. Tetapi kita belum memastikan, harta karun surgawi itu ada di Xiao Fan atau tidak. Faktanya, ketiga klan dewa selalu hanya menebak apakah Xiao Fan memiliki harta karun surgawi tertinggi. Lagi pula, ada banyak harta karun yang hilang di dunia luar. Siapa yang bisa yakin bahwa harta karun di tubuh Xiao Fan adalah yang mereka cari? Jika mereka dengan santai melaporkan kecurigaan mereka ke cabang utama pasti akan sangat gembira karena mendapatkan harta karun itu dan akan segera mengirim orang-orang kuat untuk memeriksa situasi. Tetapi jika ternyata tebakan mereka salah, maka akan ada masalah besar. Bisa saja mereka akan dihukum, dan dalam kasus terburuk, mereka mungkin kehilangan garis keturunan dewa dan diasingkan ke wilayah bintang Hongtian, tanpa ada kesempatan untuk naik lagi dalam kehidupan ini. Ini juga merupakan alasan mengapa para cabang klan dewa tidak bersedia menghubungi garis keturunan utama. Kita datang ke sini karena dosa leluhur kita. Aduh, mari kita lihat. Jika kita menemukan harta karun itu, kita akan dianggap telah menebus dosa dan akan dihargai oleh cabang utama. Namun jika berita palsu tersebar, itu akan menambah penghinaan atas luka, leluhur klan Huntian berkata perlahan dengan ekspresi muram. Mendengar ini, leluhur klan Qianshu dan klan Chuang mengangguk. Mereka tentu menyadari hal ini, dan itu juga salah satu perhatian mereka. Sialan, kalau saja Xiao Fan sudah bereskan lebih awal, kita tidak akan mengalami masalah seperti sekarang. Leluhur klan Qianshu berkata sambil menggertakkan giginya. Siapa yang tahu dia akan tumbuh begitu cepat? Sialan, ini semua salah kaisar tulang mayat itu. Leluhur klan Huntian menggertakkan giginya dan berkata, mari kita bekerja sama untuk terus melacak dan membuatnya menderita. Leluhur klan Qianshu dan klan Chuang saling berpandangan dan mengangguk serempak, kemudian mereka bertiga bekerja sama untuk melacak keberadaan kaisar tulang mayat. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak akan pernah membiarkan kaisar tulang mayat mendapatkan waktu untuk pulih. Sialan, binatang-binatang ini, tidak bisakah mereka beristirahat? Kaisar tulang mayat yang bersembunyi di dunia kecil menggertakkan giginya karena kebencian. Ia tidak pernah berhenti karena leluhur tiga klan dewa. Mereka melakukan pelacakan kecil setiap 3 hari, pelacakan besar setiap 5 hari, dan setiap 10 hari ia memanggil banyak kultivator ranah Ziyuan untuk melacak bersama. Jika kaisar tulang mayat ceroboh, auranya dapat dikunci oleh leluhur tiga klan dewa, sehingga mengungkap posisinya. Sialan Xiao Fan ini benar-benar kejam. Dia bahkan menghancurkan 3 pasukan kecil berturut-turut. Kaisar tulang mayat bergumam, meskipun dia berada di dunia kecil, dia masih memiliki mata-mata di dunia luar. Kaisar tulang mayat juga mengetahui semua yang telah dilakukan Xiao Fan. Alam binatang suci, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, Anda begitu kuat sehingga Anda telah memusnahkan klan darah, klan monster laut, dan klan binatang bumi. Yang Mulia tak terkalahkan, Yang Mulia pemberani. Akhirnya, balas dendam, balas dendam. Banyak orang dari Sekte Fan sangat gembira ketika mereka mendengar berita dari dunia luar. Fakta bahwa Xiao Fan memusnahkan klan darah, klan monster laut, dan klan binatang bumi membuat semua orang di Sekte Fan sangat bersemangat. Dendam atas kehancuran kayu akhirnya perlahan terbayarkan. Bahkan banyak orang yang menyerah dari alam binatang suci juga mulai bersorak satu demi satu.
Alasan utama mereka bersorak bukanlah untuk merayakan kehancuran para klan darah dan yang lainnya, melainkan karena mereka masih hidup. Mampu menyelamatkan hidup dari bintang iblis Xiao Fan memang hal yang membahagiakan. Beberapa orang yang bertemu Xiao Fan di Kyushu bahkan lebih bersemangat saat ini, dan merasa bahwa semua yang terjadi sekarang seperti mimpi. Kalau dipikir-pikir lagi, Yang Mulia, dulu beliau hanya setingkat ranah Yuding. Aku tidak pernah menyangka, ya, ketika berada di Kyushu, Yang Mulia juga membunuh orang sepanjang jalan. Siapa bilang tidak ketika Yang Mulia tiba di Provinsi Tianshan, dia membasmi semua jenius di daftar Tianjiao. Kalian semua tahu Chilinglong, kan? Dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di Kyushu saat itu. Lihat apa yang telah terjadi padanya sekarang. SSSTTT, pelankan suaramu. Jangan sampai orang-orang dari klan Dapeng bersayap emas itu mendengarmu. Apa yang kamu takutkan? Di alam binatang suci saat ini, beberapa orang dari Sekte Fana sesekali bercanda dan berbicara tentang apa yang terjadi di Kyushu. Peristiwa yang terjadi di Kyushu seakan baru terjadi kemarin. Siapa yang dapat membayangkan bahwa seorang menantu matria lokal dari alam budak Kyushu tidak hanya akan menjadi kaisar Kyushu, tetapi juga mampu mewujudkan berbagai hal setelah tiba di wilayah bintang Hongtian, yang menyebabkan keresahan di sini. Jika mereka tahu ini akan terjadi, klan Wushen dan klan Wei yang tidak akan memisahkan Kyushu dari wilayah bintang Hongtian dan menindasnya menjadi alam budak. Pada saat ini, Xiao Fan tidak kembali ke alam binatang suci, tetapi berlari menuju tempat Yao Nuhuang berada. Meskipun Yao Nuhuang tampil apik di arena, Xiao Fan tahu betul bahwa dia pasti juga ingin pulang. Sebelumnya, Sekte Fan tidak stabil dan harus hidup bersembunyi, tetapi sekarang berbeda. Sekte Fan telah menduduki alam binatang suci, dan Yao Nuhuang pasti ingin datang. Arena bintang. Setelah iba di planet yang makmur ini, Xiao Fan tercengang. Kenapa aku lupa dengan orang ini? Setelah Xiao Fan pergi dari sini, awalnya dia berencana mencari kesempatan untuk membebaskan Zhang Ding, atau memanfaatkannya sebagai tebusan. Awalnya, keduanya tidak punya dendam satu sama lain, dan Xiao Fan tidak berencana untuk membunuh Zhang Ding. Tetapi pada akhirnya Xiao Fan hanya melupakan masalah ini. Xiao Fan segera mengeluarkan setumpuk gelang binatang spiritual dan mulai mencari-carinya. Dia segera menemukan gelang binatang spiritual yang memenjarakan Zhang Ding. Melihat Zhang Ding baik-baik saja, Xiao Fan menghela napas lega. Jika Zhang Ding terbunuh karena hal semacam ini, Xiao Fan akan merasa kasihan padanya. Saat ini, Zhang Ding dalam gelang binatang spiritual sudah sangat lemah. Dia lupa berapa tahun dia telah dipenjara. Dia tidak punya makanan atau air. Jika bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dia pasti sudah lama mati. Pada saat ini, dia merasakan napas Xiao Fan menyapu dirinya. Zhang Ding tiba-tiba menjadi bersemangat dan segera berdiri, "Kakak, tolong lepaskan aku." Tetapi tidak peduli bagaimana Zhang Ding memanggil, aura pria itu hilang, lenyap sepenuhnya, seolah-olah dia tidak pernah muncul. "Mana orangnya, kakak besar, leluhur ayah? Tolong siapapun yang masih hidup. Di mana ayahku yang masih hidup? Tolong biarkan aku pergi, aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Di mana orangnya? Kasihan Zhang Ding, dia bahkan tidak tahu siapa yang menculiknya. Jika ada pemilihan untuk jenius paling menyedihkan di wilayah bintang Hongtian, Zhang Ding pasti akan mendapat tempat. Tidak apa-apa asalkan dia tidak mati. Xiao Fan tersenyum, dia memikirkannya dan berubah menjadi wujud Zhang Ding lagi. Xiao Fan melangkah ke kota yang makmur, begitu dia masuk, banyak sekali mata yang menatapnya, masing-masing memperlihatkan rasa ingin tahu dan kebingungan. Dia adalah Zhang Ding. Sepertinya itu benar, tidak mungkin, itu Zhang Ding. Zhang Ding muncul. Begitu Xiao Fan muncul, dia langsung menimbulkan perbincangan hangat dalam skala kecil, dan semua orang ini terlihat sangat aneh. Xiao Fan bertanya-tanya, Zhang Ding seharusnya menghilang selama periode waktu ini, mengapa orang-orang ini menatapnya seperti itu?
Mungkinkah ada orang lain yang juga menyamar sebagai Zhang Ding dan melakukan sesuatu? Lupakan saja, gumam Xiao Fan. Bahkan jika seseorang benar-benar menggunakan identitas Zhang Ding, apa hubungannya dengan Xiao Fan? Xiao Fan tidak berniat mengetahui hal-hal itu, sekarang dia hanya perlu menemui Yao Nuhuang dan membawanya pergi. Walaupun Yao Nuhuang menjadi wanita Xiao Fan secara tidak sengaja, Xiao Fan tidak bisa benar-benar mengecewakannya, ya hanya saja perbedaan usia antara mereka berdua cukup besar, dan akan sulit menjelaskannya setelah kembali ke alam binatang suci. Xiao Fan berlari sepanjang jalan menuju arena bintang, semua orang yang mengenal Zhang Ding akan lebih memperhatikannya saat melihatnya, dengan ekspresi aneh di wajah mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk berbicara dengannya. Tentu saja bisikan mereka didengar oleh Xiao Fan, seseorang dari keluarga Zhang datang. Xiao Fan bergumam, siapa peduli, Zhang Ding adalah anggota keluarga Zhang, yang merupakan salah satu kekuatan manusia utama di wilayah bintang Hongtian. Di antara mereka, Zhang Chuhe, jenius nomor 1 dalam keluarga Zhang, juga dikenal sebagai jenius nomor 1 umat manusia di wilayah bintang Hongtian. Tentu saja, itu semua sudah berlalu. Semenjak Xiao Fan muncul, siapa di antara generasi muda umat manusia di wilayah bintang Hongtian yang berani mengklaim sebagai yang terbaik? Di dalam arena bintang, pada saat ini, kebisingannya memekakkan telinga, dan pertempuran sengit terjadi di puluhan arena hidup dan mati. Bertarung bagus, pukul dia, bunuh dia. Ayo, lebih agresif. Dasar bodoh, pukul dia lebih keras. Di dalam arena, para penonton bersorak dan berteriak, penuh permusuhan. Tuan rumah yang cantik itu terus memberikan penjelasan. Xiao Fan melangkah masuk. Di sini sedang ramai dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Aneh, di mana orang itu, gumam Xiao Fan, sambil melihat sekeliling dan menggunakan jiwanya untuk menyelidiki. Dia Yao Nuhuang tidak ada di arena. Mungkinkah disembunyikan oleh Tetua Agung? Xiao Fan bergumam, Tetua Agung Arena Bintang memperlakukannya dengan baik sebelumnya, pihak lain telah mengganti pekerjaan Yao Nuhuang, lagi pula, menjadi tuan rumah sebuah kompetisi adalah pekerjaan yang mengharuskan seseorang menjadi pusat perhatian, yang sebenarnya bukanlah hal yang baik. Tetapi Xiao Fan masih merasa bingung, dan merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Xiao Fan menyentuh dagunya, berjalan mendekati seseorang dari arena bintang, dan bertanya, apakah Tetua Agung ada di sini? Siapa kamu? Pria dari arena bintang itu tercengang, mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Fan. Dia tercengang beberapa saat, lalu berkata dengan heran, Zhang Ding, kamu Zhang Ding. Ini aku. Xiao Fan mengangguk, ekspresinya tenang. Keributan di sini segera menarik perhatian banyak orang di dekatnya, dan mereka semua menoleh. Zhang Ding, ini benar-benar Zhang Ding. Kenapa dia muncul? Bukankah anak itu sudah hilang? Aneh, sungguh aneh. Tiba-tiba terjadi kegaduhan diskusi di arena. Xiao Fan bingung dan merasa ada yang tidak beres. Zhang Ding memang sudah lama menghilang, tetapi mengapa orang-orang ini begitu terkejut? Zhang Ding, benarkah itu kamu? Orang itu masih menunjukkan ekspresi heran di wajahnya. Omong kosong, apa yang terjadi? Xiao Fan bertanya dengan suara berat. Di mana Yao Yao? Kemana dia pergi? Xiao Fan mendapat firasat buruk dan khawatir sesuatu telah terjadi pada Yao Yao. Yao Yao dibawa pergi, kata orang itu. Dibawa pergi. Xiao Fan tercengang. Oleh siapa? Seseorang dari keluarga Zhang. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dari awal. Ekspresi Xiao Fan tiba-tiba berubah dingin. Keluarga Zhang membawa pergi Yao Yao. Apakah ini mencari kematian? Yah, sebenarnya, aku tidak tahu situasi sebenarnya. Saat itu sangat kacau. Keluarga Zhang datang mencarimu, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu. Lalu pria dari arena bintang itu berbicara dengan cara yang sangat membingungkan. Dia hanyalah seorang penjaga arena biasa, jadi wajar saja jika dia tidak mengetahui situasi spesifiknya. Apakah Tetua Agung ada di sini? Bawa aku menemuinya.
kata Xiao Fan dengan suara berat. Akan sangat merepotkan jika mengetahui seluruh prosesnya dari orang ini. Iya. Bawa aku ke sana. Kita harus melapor dulu. Tak perlu. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke sana. Pria dari arena bintang itu merasa ngeri dan langsung setuju. Xiao Fan menghela napas. Jika dia tidak khawatir identitasnya akan terbongkar, dia akan langsung mengambil tindakan. Pria ini memimpin jalan dan membawa Xiao Fan ke ruang rahasia tempat Tetua Agung Arena Bintang berada, di dalam ruangan rahasia yang tampak seperti istana megah. Zhang Ding, kemana saja kamu selama ini? Ketika Tetua Agung Arena Bintang melihat Xiao Fan, dia langsung terkejut. Jangan bicara omong kosong, di mana Yao? Mengapa dia dibawa pergi oleh keluarga Zhang? Xiao Fan berkata dengan suara dingin dan wajah muram. Ini beraninya kamu mengatakan itu. Ini semua karena kamu. Mendengar ini, Tetua Agung Arena Bintang menjadi cemas saat itu juga. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku dari awal. Xiao Fan tercengang. Kamu bertemu denganku lalu menghilang. Sudah bertahun-tahun, bagaimana mungkin keluarga Zhang tidak mencarimu? Tetua Agung Arena Bintang berkata dengan marah. Dan dia menceritakan semuanya kepada Xiao Fan. Setelah Xiao Fan berubah menjadi Zhang Ding dan pergi, awalnya tidak terjadi apa-apa, semuanya tenang dan damai, dan Star Arena juga sangat baik kepada Yao Nuhuang. Namun, tidak lama kemudian, seseorang dari keluarga Zhang datang. Mereka mengetahui bahwa Zhang Ding terakhir kali terlihat di arena bintang dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Sekalipun Zhang Ding hanyalah sampah keluarga Zhang, dia tetap darah daging keluarga Zhang, dan dia tidak boleh dibuang dengan sia-sia. Jadi, keluarga Zhang meminta penjelasan kepada arena bintang saat itu. Semua petinggi arena bintang tercengang, terutama Tetua Agung. Dia telah berbicara dengan Zhang Ding sendirian dan mengetahui beberapa rahasia keluarga Zhang. Kejadian ini menyebabkan kehebohan besar saat itu, dan arena bintang berada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak tahu bagaimana menanganinya. Keluarga Zhang sangat marah. Meskipun itu seekor anjing, itu tetap anjing keluarga Zhang. Bagaimana mungkin keluarga Zhang rela membiarkan orang itu mati di arena bintang? Jadi, di bawah tekanan keluarga Zhang, Tetua Agung Arena Bintang tidak punya pilihan selain memberitahu semua orang tentang percakapannya dengan Xiao Fan, dan juga menjelaskan masalah Yao Nuhuang. Saat itu, semua orang di keluarga Zhang tercengang. Kapan Zhang Ding bertunangan dengan Wang Chulan dari keluarga Wang? Bagaimana bisa keluarga Wang menikahkan peri seperti Wang Chulan dengan pecundang seperti Zhang Ding? Saat itu, keluarga Zhang menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Zhang Ding, dan orang itu mungkin bukan Zhang Ding. Saat itu, mereka tidak mengaitkannya dengan Xiao Fan. Lagi pula, bagaimana mungkin sosok kecil seperti Zhang Ding bisa berhubungan dengan Xiao An? Lagi pula, Xiao Fan telah mencapai banyak hal hebat saat itu dan diperhatikan oleh banyak petinggi di wilayah bintang Hongtian. Keluarga Zhang sangat marah dan mulai menyerang di tempat. Tetua Agung Arena Bintang merasa sangat sedih sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia menceritakan kepada Zhang Ding tentang hubungan Yao, dan mengatakan bahwa Yao adalah wanita Zhang Ding, dan memintanya untuk menjaganya dengan baik. Semua orang di keluarga Zhang tercengang saat itu juga. Ya ampun, pria itu berpura-pura menjadi Zhang Ding, dan melakukannya demi seorang wanita. Saat itu, keluarga Zhang tidak tahu apakah Zhang Ding masih hidup atau mati. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Yao pergi dan membawanya kembali ke keluarga Zhang. Orang-orang dari arena bintang tentu saja tidak menghentikan mereka. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada keluarga Zhang. Jika situasinya dapat diselesaikan hanya menyerahkan Yao, arena bintang tentu saja akan bersedia melakukannya. Namun demikian, keluarga Zhang tidak begitu saja memaafkan arena bintang. Mereka meminta arena bintang tersebut membayar sejumlah besar sumber daya sebelum mereka memilih untuk menyelamatkan arena bintang untuk sementara. Karena kejadian ini, Tetua Agung Arena Bintang banyak mendapat kecaman,
karena dianggap telah ditipu oleh bocah bernama Zhang Ding itu. Tidak, sekarang tampaknya pihak lain itu sama sekali bukan Zhang Ding, dia mungkin palsu. Begitulah yang terjadi. Tetua Agung Arena Bintang menjadi pucat dan memberitahu Xiao Fan apa yang telah terjadi. Jadi begitu ya, bagaimana keadaan Yao Yao sekarang? Kata Xiao Fan dengan suara berat. Aku tidak tahu, sang tetua agung menggelengkan kepalanya. Sudah berapa lama mereka membawa Yao Yao pergi? Xiao Fan bertanya lagi. Kurang dari 10 tahun. Sang tetua berpikir sejenak dan berbicara. Begitu. Xiao Fan menghela napas dan mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu, kata Xiao Fan sambil berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia akan pergi ke keluarga Zhang. Tunggu, berhenti. Tetua Agung Arena Bintang segera berbicara, ekspresinya berubah dingin. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Xiao Fan tercengang. Apakah kamu Zhang Ding asli? Tetua Agung itu bertanya-tanya apakah orang yang ditemuinya di awal adalah Zhang Ding. Hehehe, bukan. Xiao Fan mencibir. Lalu siapa kamu? Mendengar ini, Tetua Agung tiba-tiba menjadi cemas. Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Kata Xiao Fan ringan. Dasar binatang kecil, berhentilah menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu. Beraninya kamu menipuku hari ini, aku akan memberitahumu seperti apa kekuatan kultivator ranah Jingdao. Tetua Agung Arena Bintang meraung, berharap dia bisa memotong Zhang Ding palsu di depannya menjadi beberapa bagian. Bajingan kecil, hari ini aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Awalnya, Tetua Agung Arena Bintang yang meraung marah dan bersiap untuk mengambil tindakan, ekspresinya berangsur-angsur membeku di wajahnya, dan dia membeku di tempat karena Xiao Fan di depannya telah mengubah penampilannya, memperlihatkan wajah aslinya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Xiao Fan dengan tenang sambil menatap Tetua Agung itu dari atas ke bawah. Xiao Fan tidak melihat banyak orang yang seberani dia. Kamu Xiao Fan. Wajah Tetua Agung Arena Bintang berubah drastis. Ia terhuyung mundur 2 langkah dan hampir jatuh ke tanah. Setelah melihat Xiao Fan secara langsung, bagaimana mungkin Tetua Agung Arena Bintang tidak panik? Hehehe, bagaimana menurutmu? Xiao Fan mencibir. Mendengar ejekan Xiao Fan, rambut Tetua Agung bergetar hebat, dia benar-benar menyinggung Xiao Fan. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Arena Bintang benar-benar akan hancur di tangannya. Xiao Fan jauh lebih sulit dihadapi daripada keluarga Zhang. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku melihat kekuatanmu, kata Xiao Fan ringan. Tidak ada, Xiao Fan, tidak Tuan Xiao, aku salah bicara, aku tidak tahu kalau itu kamu. Tetua Agung Arena Bintang berkata dengan suara gemetar. Dia merasa seperti benar-benar sedang mencari kematian. Hehehe, lain kali hati-hati dengan ucapanmu. Xiao Fan mencibir. Dia sedang terburu-buru pergi ke keluarga Zhang untuk menyelamatkan Yao Nuhuang dan tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Tetua Agung itu. Lagi pula, Xiao Fan ceroboh dalam hal ini. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Zhang benar-benar akan datang ke Arena Bintang demi Zhang Ding. Sungguh sia-sia. Baiklah Tuan Xiao, aku salah. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Tetua Agung Star Arena mengangguk dan membungkuk, dengan senyum menjilat di wajahnya, dan bahkan suaranya bergetar. Aku pergi. Xiao Fan berkata ringan, lalu berbalik dan pergi. Tuan Xiao, aku akan mengantarmu. Sang Tetua Agung segera berdiri, menghela napas lega karena ia tidak menyinggung bintang iblis ini. Pada saat ini, dia bahkan sedikit mengagumi dirinya sendiri. Jika bukan karena dia, bukankah Arena Bintang akan hancur hari ini? Bagaimana Xiao Fan bisa membiarkan hal ini terjadi? Memikirkan hal ini, Tetua Agung Arena Bintang bahkan merasa bahwa dirinya adalah pahlawan Arena Bintang. Tidak, lalu, siapakah kamu sebenarnya, binatang buas? Beraninya kamu menyamar sebagai Zhang Ding dan menjebak Arena Bintang, kamu cari mati. Tetua Agung, di mana orang yang berpura-pura menjadi Zhang Ding? Namun,
Tepat ketika Xiao Fan hendak berkata tidak dan pergi, para tetua lainnya dari arena bintang tiba di dekatnya, masing-masing dari mereka marah. Meskipun mereka belum tiba, raungan kemarahan mereka dapat terdengar di sini, Tetua Agung. Apakah orang-orang ini sedang mencari kematian? Apakah kalian benar-benar berpikir Xiao Fan memiliki temperamen yang baik dan tidak berani membunuh orang? Menarik, Xiao Fan menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Melihat pemandangan ini, wajah Tetua Agung Arena Bintang berubah liar. Tuan Xiao, harap tenang. Jika Xiao Fan melakukan pembunuhan massal, bukan hanya Star Arena yang akan hilang, tetapi planet ini juga akan hilang. Sebelum Tetua Agung dapat melanjutkan bicaranya, para tetua dari arena bintang yang bergegas ke sini bergegas masuk ke ruang rahasia satu persatu. Ada banyak industri di arena bintang, dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas arena lainnya, sementara tempat ini dipimpin oleh Tetua Agung. Bajingan gila, beraninya kamu menyamar sebagai anggota keluarga Zhang dan menjebak arena bintang. Kamu sedang mencari kematian. Beraninya kamu muncul. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Dasar binatang buas, hari ini kamu tak akan pernah kembali lagi. Semua tetua arena bintang itu geram. Tetua Agung Arena Bintang tampak putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Hehehe, kalian sangat berani. Xiao Fan berkata dengan dingin, menatap beberapa tetua arena bintang. Berani sekali kamu bicara sombong begitu, dasar bajingan. Seorang tetua berteriak dengan marah. Orang ini juga memiliki kekuatan Jingdao. Namun, ketika dia melihat wajah Xiao Fan, ekspresi marahnya langsung membeku. Kamu beraninya, ekspresi wajah para tetua lainnya juga langsung membeku. Orang di depanku adalah Xiao Fan. Kamu bagaimana bisa kamu? Dia Xiao Fan. Para tetua arena bintang yang datang ke sini dengan aura mengancam seperti itu membeku di tempat. Mereka tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Mengapa kalian tidak menebus kesalahan dan meminta maaf sekarang? Kata Tetua Agung Arena Bintang dengan nada mendesak. Dia merasa kesal, karena dia telah menyelesaikan krisis di arena bintang sendirian, tapi orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah. Xiao Fan menyeringai. Orang-orang ini benar-benar mencari kematian. Tuan Xiao, saya salah. Tuan Xiao, kami tidak tahu kalau itu Anda. Kalau kami tahu itu Anda, saya tidak akan berani melakukannya meskipun Anda memberi saya keberanian. Tuan Xiao, saya salah. Para tetua arena bintang segera membungkuk dan memberi hormat. Semua tetua arena bintang menyerah satu persatu, tetapi tetua ketiga arena berdiri di sana dengan linglung. Tetua ketiga, apa yang sedang kamu pikirkan? Segera minta maaf. Ketika Tetua Agung melihat bahwa tetua ketiga tidak menanggapi, dia segera memarahinya. Reputasi Xiao Fan yang brutal diperoleh melalui pembunuhan sungguhan. Xiao Fan menatap tetua ketiga dengan tatapan tenang dan tanpa ekspresi. Kakak ketiga, cepatlah minta maaf pada Tuan Xiao. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo cepat. Para tetua lainnya juga mendesak satu demi satu, wajah mereka sangat pucat. Apakah kamu Xiao Fan? Tetua ketiga arena bintang tidak langsung memberi hormat, tetapi bertanya dengan heran, memangnya kenapa? Kata Xiao Fan ringan, para tetua lainnya merasa cemas. Apakah ketiga tetua ini bodoh? Tidak, itu tidak benar. Tetua ketiga arena bintang menggelengkan kepalanya. Awalnya dia memang terkejut, tetapi sekarang dia sudah tenang. Dia merasa ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Jika pihak lain adalah Xiao Fan, bagaimana dia bisa menyamar sebagai Zhang Ding? Tetua ketiga, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tetua Agung Arena Bintang mendesak, wajahnya tampak sangat jelek. Dia merasa bahwa tetua ketiga sedang gila mencari kematian. Bagaimana caramu membuktikan bahwa kamu adalah Xiao Fan? Tetua ketiga arena bintang mengabaikan tetua pertama, tetapi menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Fan tercengang. Apakah dia perlu membuktikan bahwa dia adalah Xiao Fan? Ketika Tetua Agung Arena Bintang dan yang lainnya mendengar ini,
mereka juga tercengang. Apa maksudnya? Xiao Fan ini palsu pada saat ini? Mereka semua menatap Xiao Fan dengan ekspresi aneh, berpikir bahwa tetua ketiga tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa alasan. Dia pasti punya alasannya sendiri. Kakak ketiga, kamu bilang dia bukan Xiao Fan. Benar juga, coba pikir, kalau itu Xiao Fan kenapa dia berpura-pura menjadi Zhang Ding? Kata tetua ketiga dengan suara berat. Memang, jika itu Xiao Fan, mengapa dia berpura-pura menjadi pecundang Zhang Ding? Tetua Agung Arena Bintang dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, menyetujui kata-kata tetua ketiga, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Fan tercengang. Ya, dia adalah Xiao Fan, jadi mengapa dia harus berpura-pura menjadi si pecundang Zhang Ding? Namun, Xiao Fan kemudian teringat kembali alasannya. Saat diburu, dia bisa melawan kultivator ranah Jingdao, tetapi dia menyinggung terlalu banyak kekuatan. Apakah salah jika dia berpura-pura menjadi Zhang Ding demi kenyamanan? Tampaknya benar, arena bintang tidak pernah berhubungan dengan Xiao Fan sebelumnya, tetapi dunia luar menyebarkan reputasi Xiao Fan semakin luas, jadi mereka mendapat kesan bahwa Xiao Fan adalah eksistensi yang menakutkan dan tak terkalahkan, meskipun Xiao Fan akan berpura-pura menjadi orang lain. Menurut pendapat mereka, bagaimana mungkin Xiao Fan berpura-pura menjadi pecundang Zhang Ding? Katakan padaku, siapakah dirimu? Tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu mengatakan dirimu adalah Xiao Fan, maka buktikanlah bahwa kamu adalah Xiao Fan. Memangnya kenapa kalau aku tidak mau? Xiao Fan bertanya-tanya. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, hehe hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Kata tetua ketiga dengan marah, para tetua lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh, bahkan tetua agung. Mereka yakin bahwa orang di hadapan mereka kemungkinan besar bukanlah Xiao Fan, melainkan seorang penipu. Hehehe tidak akan membiarkanku pergi. Mendengar ini, Xiao Fan menyeringai. Arena bintang ini benar-benar ingin dihancurkan. Benar sekali, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah Xiao Fan. Tetua ketiga semakin yakin dalam hatinya bahwa orang ini jelas bukan Xiao Fan. Jika itu adalah bintang iblis Xiao Fan, bagaimana mungkin pihak lain masih bisa menahan diri ketika keadaan sudah sampai pada titik ini? Tepat ketika tetua ketiga Star Arena hendak mengatakan sesuatu, Xiao Fan memenuhi permintaannya duar. Xiao Fan dengan santai meninju dan mengenai tetua ketiga Arena Bintang. Pukulan Xiao Fan sangat biasa saja, tetapi kekuatan yang dilepaskannya tidaklah kecil. Cahaya tinju yang mengerikan bersiul, dan dalam sekejap. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.